mata kok. Sono karyawan dari sono. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kita berpindah pada hadis berikutnya dalam pembahasan tentang takwa, ketakwaan. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Qala, dia berkata, qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man akramun nas, siapa manusia yang paling mulia? Qala, berkata Nabi SAW, aqahum, yang paling bertakwa di antara mereka. Wa qalu, maka mereka pun berkata, para sahabat, laisa an hadza nas'aluka, bukanlah dari yang ini kami bertanya padamu. Qala, berkata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa Yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu Khalilillah. Maka Yusuf adalah Nabi Allah, putra dari Nabi Allah, putra dari Nabi Allah, putra dari kekasih Allah. Qalu, mereka pun kemudian berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa an hadza nas'aluka, bukan yang seperti ini kami bertanya padamu. Qala, berkata Nabi SAW, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni, maka tentang keturunan yang baik dari kalangan Arab yang kalian tanyakan padaku. Kemudian Nabi mengatakan, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Sebaik-baik mereka di dalam kehidupan jahiliyah, sebaik-baik mereka pula di dalam Islam, idza faqahu, apabila mereka itu memahami agama. Muttafaqun alaih. Baik, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan di sini, wa faqahu bi dhammil qaf 'ala al-masyhur, bacaan dengan qaf didhammakan, wa faqahu itu bacaan yang masyhur, yang sering dipakai. Wa huqi atau wa huqiya kasruha, dibaca dengan qaf dikasrahkan, dibaca dengan faqihu, ai bermakna alimu ahkam syara', yaitu mereka mengetahui hukum-hukum syariat.
masyhur dengan dhamma, bisa juga dibaca dengan kasrah. Baik. Asyar penjelasan. Baik. Qauluhu itu qala Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin semoga Allah merahmati beliau. Qauluhu, ucapan dalam hadis, man akramun nas, manusia mana yang paling mulia? Qala atqahum, berkata Nabi, yang paling bertakwa di antara mereka. Akramun nas atqahum billahi azza wa jalla. Maksudnya manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara mereka kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Itu ukuran kemuliaan seorang. Jadi seandainya mungkin kita tidak mulia di dalam manusia, mungkin saja kita merasa, tapi kita yang penting itu mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Jadi nggak usah rendah diri atau nggak usah dalam kehidupan ini mau kita tinggalkan dunia yang gemerlap dengan gemerlap-melapnya itu mau kita tinggalkan. Jadi kita itu memang hanya mencari ridha Allah, takwa. Gak usah pujian manusia, gak usah manusia, gak usah diperdulikan. Ya, baik. Wa hadzal jawabu mutabiqun tamaman biqaulihi ta'ala. Jawaban Nabi ini itu sesuai betul dengan firman Allah Ta'ala, inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, kalimat indah Allah, itu yang paling bertakwa di antara kalian. Oke, camkan kalimat-kalimat seperti ini untuk kita bisa memperbaiki diri kita di hadapan Allah. Bukan terkenal saja, bukan dipuji orang saja, bukan masyhur di kalangan manusia saja, tapi takwa. Itu yang penting seorang muslimin. Al-Hujurat ayat 13. Wallahu subhanahu la yanzuru ila nas min haits an-nasab. Maka Allah yang Maha Suci tidak memandang kepada manusia itu dari sisi nasab semata-mata. Wala min haitsu al-hasab, tidak pula dari sisi kedudukan. Jadi nasab itu turunan darah, daging, nasab. Hasab itu kedudukan di dalam suatu tempat atau wilayah atau desa, atau kedudukannya sebagai Pak Lurah, itu hasab namanya. Kedudukan sebagai RT, hasab namanya. Atau punya kekayaan, itu sudah hasab namanya, kedudukan, jabatan. Ya. Wala min haitsul mal, tidak pula dari sisi harta. Wala min haitsul jamal, tidak pula dari kebagusan, kecantikan, kegantengan. Ya, tidak pula. Wa inna ma yanzuru subhanahu ilal a'mal. Hanya saja Allah itu memandang kepada kita, pada manusia itu dari sisi amalan-amalan, amalan soleh. Ya, inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala suwarikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Sungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad badan-badan kalian, tidak pula memandang kepada bentuk rupamu kalian, tapi Allah melihat amal-amal kalian dan hati kalian. Ya, ini
indahu atqahum ilaihi. Maka yang manusia yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa di antara mereka di sisi Allah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walihada yamuddu ahli taqwa bima yamudduhum bihi minal karamat adh-dhahirah fil awil batinah. Oleh sebab ini orang-orang ahli takwa itu yang mutu ahli takwa itu memanjangkan dengan apa yang ada, memanjangkan mereka dengan bentuk-bentuk terhampar pada mereka dari bentuk-bentuk karomah al-zahirah yang tampak atau karomah yang bentuknya batin tidak tampak. Jadi karomah itu jangan dibayangkan terlalu misteri. Jadi kalau yang karomah itu yang misteri. Jadi orang semua tuh tidak ada karomahnya kecuali yang misteri itu saja. Itu salah. Bahkan yang karomah malah orang-orang yang gembel-gembel misalnya, ya enggak juga. Rasulullah itu orang yang bersih. Nah, para sahabat orang-orang yang rapi bersih. Saya digambarkan orang yang gembel-gembel atau ODJG, kan ODJG mas? Apa tuh? Istilah sekarang sampai disumbang-sumbang barang deh. ODJ, hah? ODGJ. ODGJ itu apa artinya? Hah? Orang dalam artinya sejauh orang dalam gangguan jiwa kok ditakoni lebih. Jadi kalimatnya aja sudah ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Kok ditakoni, kok tidak jadi tempat rujukan sumber berita atau sumber jawaban. Nah itu orang udah agama, perasaan toh di sini. Itu misalnya, oh ini punya karomah. Tidak, karomah itu takwa. Jadi kita semua ini pasti punya karomah kalau kita bertakwa. Tapi karomahnya mana? Antum bisa memahami agama dengan baik itu karomah juga salah satu dari karomah. Antum bisa membaca Al-Quran dengan baik itu juga karomah agamanya. Karomah itu banyak. Antum punya firasat yang Allah berikan, itu juga karomah dari orang-orang yang bertakwa. Itu diantara karomah yang tampak, bisa juga yang batin, bentuk keimanan, bentuk kecintaan kepada Allah, keimanannya kepada Allah, nggak ada yang tahu dalam hati. Kemudian kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerinduannya kepada Allah, nggak ada yang tahu, kadang-kadang batin. Nah ini karomat. Li'annahum akramu khalqihi indahu, karena mereka adalah orang-orang yang paling mulia dari kalangan makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hada, maka pada masalah ini hasun ala taqwallahi azza wa jalla, anjuran untuk kita bertakwa kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Wa anahu kullama kana al-insanu atqa lillah fa huwa akramu indahu. Maka sesungguhnya tatkala manusia itu semakin bertakwa kepada Allah, dialah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin as-sahabah la yuriduna bihada su'al al-aqrab indallah. Akan tetapi para sahabat itu mereka tidak menginginkan meminta-minta kemuliaan ya di sisi Allah, tetapi mereka beramal soleh. Dengan amalan itulah mereka bisa menjadi apa? Ketakwaan, bisa menjadi orang yang mulia, atqah.
kiamah kita. Ya, kita sudah tahu kehidupan kurang lebihnya, apalagi umur-umur sudah melewati beberapa fase taman anak-anak, fase SD, fase SMP, fase SMA, fase kuliah D1, fase kuliah D2, fase kuliah D3, yang gelarnya DA, fase S1, sudah S2, mau pensiun dari kerja, dari fase-fase kehidupan. Dan kita mengalami kehidupan itu masing-masing orang. Apa itu dunia? Lezat banget, iya, pada waktu tertentu. Tapi pada waktu tertentu pula kita merasakan sudah bosan, berhal tertentu. Makannya saja yang dulunya sukanya bakso Panarto misalnya, dulu suka banget kenyal-kenyal gitu, saiki giginya ora iso kenyal-kenyal. Itu berarti kan kenikmatan makin apa? Berkurang, walaupun kita suka banget. 20 tahun makan pempek kapal selam merek Haja Siti Aminah, sudah pernah kita makan, rindu hari ini. Ternyata begitu makan ilates betul. Yang rasanya normal saya kira rasanya orang normal. Nah, berarti kan hal-hal itu sudah mulai hilang kenikmatan. Perbaikilah amal soleh kita. Terus kita itu semakin bertakwa di sisi Allah itu semakin baik. Itulah puncak daripada kehidupan kita nanti setelah Allah memanggil kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ustaz baru dari sisi enak-enak makan ya, belum yang dari sisi yang lain. Tentunya ceritanya beda lagi gitu loh. Ya, baik. Kemudian disebutkan di sini. Qalu, mereka berkata, para sahabat. Kenapa Ustaz bilang para sahabat? Ya, orang yang bertemu Rasul, ya pada umumnya beriman pada Rasul, walaupun mereka berkumpul dengan Rasul sebentar, dan dia Islam, mati Islam namanya apa? Ya. Mereka mengatakan lasna an hada nasal. Bukanlah kami bertanya kepadamu tentang ini, kamu jawaban yang lain. Summa dzukira lahum anna akramal khalqi Yusuf ibnu Nabiyillah ibnu Khalilillah. Kemudian disebutkan kepada mereka orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia itu Yusuf sebagai putra dari Nabi Allah, yaitu siapa? Yakub. Kemudian ibnu Nabi Allah Yakub sebagai putra daripada Nabi Allah siapa? Ishak. Kemudian ibnu Khalilillah putra dari kekasih Allah itu Ibrahim. Baik. Disebutkan sini bahwa Yusuf ibnu Yakub ibnu Ishak ibnu Ibrahim. Fa innahu alaihi salatu wassalam, karena sungguhnya dia, semoga Allah memberikan salawat dan salam atasnya, karena nabiyan min salasatil anbiya, dia adalah merupakan seorang nabi dari salasah, dari salalah, dari turunan ya, para nabi. Fakana min akrabil khalqi, dia adalah makhluk yang paling mulia. Jadi kata Nabi SAW. Qalu, mereka mengatakan pula lasna an hada nas'alu, kami bukanlah bertanya kepadamu tentang ini. Qala, maka Nabi mengatakan fa'an ma'adin al-arabi tas'aluni atau tas'alunani, boleh.
Maka dari keturunan Arab atau keturunan yang baik dari Arab yang kalian tanya kepadaku, ma'adinul Arab yakni usulahum atau usuluhum wa ansabahum. Maksud dari ma'adin itu, asli dari ma'adin itu artinya barang tambang yang terpendam. Ini maksudnya keturunan yang baik dari Arab, yaitu maksudnya usul pokok bapak-bapak keturunan mereka, dan ansabahum nasab-nasab mereka. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam ida fakuhu, yakni ana akraman nas min haitsu nasab. Itu maksudnya manusia yang paling mulia dari sisi nasab, keturunan, wal ma'adin wal usul, itu keturunan dan usul-usul pokok-pokok dalam keturunan itu maksudnya dari unsur mbah-mbah. Humul khiyar, mereka adalah orang yang paling baik fil jahiliyah, di zaman jahiliyah, lakin bisyarat, akan tapi dengan syarat ida fakuh, apabila mereka faqih, memahami agama ini. Maksudnya orang yang mulia di sisi Allah, mulia di zaman jahiliyah, dia akan mulia dalam Islam apabila dia menjadi orang yang faqih dalam agama, memahami hukum-hukum syariat agama. Baik, kita baca lagi. Masalah, maka contohnya begini. Banu Hashim, anak turunan dari Hashim, minal ma'ruf, dari hal yang diketahui, hum hiyaru Quraisy, orang yang paling mulia dari kalangan Quraisy. Quraisy itu suku yang paling mulia di kalangan suku Arab. Ada yang Quraisy, ada yang tidak Quraisy. Quraisy itu yang paling mulia. Dari Quraisy itu sendiri ada turunan-turunan yang mulia, itu turunan dari Hashim, Banu Hashim. Fayakununa hum hiyaruhum fil Islam, makalah mereka menjadi orang yang paling mulia di dalam Islam. Lakin bisyarat, akan tapi dengan syarat ayyafqahu, mereka harus memiliki kefakihan, mereka memahami agama, fi dinillah, dalam agama Allah. Wa ayata'alamu min dinillah, mereka juga mempelajari agama Allah. Fa illam yakunu fuqaha, kalau mereka bukan orang-orang yang faqih, fa innahum wa in kanu min khiyaril Arab ma'danan, fa innahum laisu akramal khalqi indallah wa laisu khiyarul khalqi. Maka sungguhnya jika mereka dari orang yang terbaik dari kalangan Arab secara keturunan, ma'danan, maka sungguhnya mereka bukanlah makhluk yang paling mulia di sisi Allah, dan mereka pula bukanlah orang yang paling baik di kalangan makhluk. Jadi syaratnya demikian. Tapi kalau mereka orang-orang yang faqih, mereka punya nasab tinggi, kemudian juga yang paling mulia di sisi Allah. Maka kita punya kesimpulan, sebagaimana kita dapatkan dari guru-guru kami dari waktu ke waktu dan berulang-ulang. Kesimpulannya begini: kalau seandainya kalangan Quraisy itu punya ketakwaan sama dengan selain Quraisy, misalnya dari kalangan Arab biasa, sama ketakwaannya, itu di sisi Allah, Allah yang tahu, maka yang lebih mulia adalah kalangan Quraisy. Paham ya? Karena dia takwa juga. Itu demikian. Kemudian seandainya dari kalangan Arab, bukan Quraisy, punya ketakwaan sama dengan selain Arab, yaitu selain Quraisy dan Arab, selain dari Arab, Ajam dan seterusnya, sama ketakwaannya, maka yang mulia adalah takwa dari kalangan Arab. Karena itu adalah urutan-urutan dalam masalah kemuliaan nasab
sekaligus dengan ketakwaan. Ya, tapi kita jangan bersedih hati karena Allah mengatakan apa? Akramun nasi indallah, atau inna akramakum indallah atqakum. Ketakwaan insya Allah dia. Itu seadanya saja kalau memang sama takwa. Tapi takwa itu sisi Allah yang tahu. Ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari agama, memahaminya, berusaha untuk memahaminya. Otak kita itu akal kita dipakai untuk memahami, kemudian kita untuk beramal. Betul seperti ini. Orang Quraisy pun kalau tidak seperti itu ya tidak mulia, tidak mempelajari agamanya, tidak memahami agamanya, itu tidak mulia. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Fa bi hadza dalilun ala anna al-insana yasrif atau yasrifu bi nasabihi. Maka dalam hal ini ada dalil atas bahwasanya manusia itu mulia dengan nasabnya, lakin besar akan tapi dengan syarat ayakuna lahu fiqhun fi dinihi, orang yang memahami, menjadi orang yang faqih dalam agamanya. Wala syakka anna nasab lahu atharun, maka tidak ada keraguan bahwa nasab itu baginya ada pengaruh. Seorang itu faqih dalam agama, ulama min Quraisy, punya pengaruh yang sangat besar. Kamu kita aja loh mas, ini Indonesia loh, tahu lah. Baru lihat orang Arab saja yang di Indonesia putih bersih begitu kan, rambutnya ikal misalnya itu, alim, rasanya sudah menghormatinya luar biasa, betul nggak? Nah itu kita. Karena memang demikian nasab itu. Belum apalagi Quraisy dan seterusnya. Ya. Kemudian walihada kana Banu Hasyim atyabun nas. Oleh sebab ini turunan Hasyim, Bani Hasyim adalah yang paling baik manusia. Wa asrafuhum nasaban, dan yang paling mulia pula mereka nasabnya. Ya, itu yang paling bagus manusia seluruhnya. Ini berdasarkan nas hadis. Lalu bagaimana dengan bangsa Arya misalnya? Lalu bagaimana dengan bangsa Mongol misalnya? Bagaimana dengan bangsa Yunan misalnya? Bukan Yunani ya, Yunan. Bagaimana dengan bangsa Melanesia misalnya? Bagaimana dengan bangsa Fiji misalnya? Nah ini nas. Ya udah kita katakan yang paling mulia nasab itu Quraisy. Itu, ya itu nas, berdasarkan nas. Pasti orang Jerman bilang kami bangsa yang paling mulia, bangsa Arya. Orang Jerman bangsanya bangsa Arya. Dari sejarah ya kita tahu ya, tinggi badannya itu 180 sampai 190 kurang lebih. Bangsa tingginya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Dulu ya bisa pelajari di sejarah, bisa ingat bangsa Arya. Makanya Hitler itu kan seperti itu, karena bangsa Arya dia ingin apa? Kuat. Nah, di bangsa. Tapi kita berdasarkan apa? Apa yang ada dalam nas. Bangsa Quraisy. Baik. Kemudian wa min thamma, dan dari sini atau sana boleh, kana minhum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka bangsa Quraisy itu ada seorang nabi dari turunan Hasyim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi huwa asraf, dialah manusia yang paling mulia, bahkan sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, penghulu
para nabi, penghulu para rasul. Ya, atau ana sayyidul Adam. Aku adalah penghulu dari turunan anak Adam. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu lebih mengetahui di mana Allah meletakkan risalahnya, di mana Allah berikan risalahnya kepada Rasul SAW. Dari Al-An'am ayat 124. Walaula anna hadzal baton min bani Adam asraful butun maka nabi Nabi sallallahu fala yub'as rasul illa fi asrafil butun wa ahlal ansar. Maka kaulah sesungguhnya tempat, ya tempat saja kita baton itu perut, ya istilah dari anak keturunan Adam, semulia-mulia tempat keluarnya, maka nabi, maka tidaklah Nabi SAW itu tidaklah diutus kecuali pada butun tempat keluar yang paling mulia, wa alal ansab, dan yang paling tinggi nasabnya. Wa syahid min hadza, dan yang menjadi dalil syahid dalam masalah ini min hadzal hadis, dari di sini qaulu Rasul sallallahu, ucapan Nabi, inna akramul khalqi atqahum. Sungguh yang paling mulia dari makhluk adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Fa idza kunta turidu an takuna kariman indallah. Sekarang beliau memberikan nasihat kecil ini. Maka apabila kamu ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah, wada manzilatin, dan memiliki kedudukan di sisi Allah, fa alaika bittaqwa, maka wajib atasmu untuk bertakwa. Wa kullama kana al-insanu lillahi atqa kana indahu akram. Maka tatkala seorang itu kepada Allah semakin bertakwa, maka dia di sisi Allah semakin mulia. As'alullah atau nas'alullah ayyaj'alana wa iyyakum minal muttaqin. Saya menggunakan domir kami, ya. Nas'alullah ayyaj'alana wa iyyakum minal muttaqin. Kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita dan kalian semuanya dari bagian orang-orang yang bertakwa. Enak kan bahasanya? Iya. Jadi majelis taklim enak. Nanti udah pulang majelis ahli lupa suasana, kondisi, suasana di kota mana, suasana di kota Medan misalnya, suasana di kota ini, wah sudah, wah berubah lagi, datang lagi ke majelis taklim lagi, obatnya mengonokui. Ustaz, bagaimana bisa istiqomah Ustaz? Jawaban Ustaz itu pendek saja. Kalau mau istiqomah, sudah kamu datangi majelis taklim dengan ikhlas, belajar sama teman-teman. Gak usah banyak teori, datangi majelis taklim, biasakan dengan orang-orang yang bertakwa, dengarkan ilmu, ikhlas sama Allah. Nanti kamu ada sedikit goyang, agak sedikit tambah ilmunya, ingat lagi. Orang dibayang-bayangi, oh iya jangan. Datangi majelis taklim saja istiqomah, sudah. Itu obatnya itu. Gak percaya, ya sudah. Gak percaya, sudah usah pengalaman. Betul nggak Pak Yudi kira-kira? Kira-kira benar nggak Pak Yudi? Mau istiqomah itu salah satunya mendatangi ilmu, istiqomah juga, betul nggak kira-kira? Nah itu kan para ulama, orang alim itu, mereka sering di majelis taklim. Mereka menjadi alim itu bukan duduk-duduk di mana, mereka sering di majelis ilmu. Perjalanan hidup mereka itu sering di majelis apa? Ilmu dengan guru-guru mereka. Itu perjalanan para orang alim. Nah itu istiqomahnya mereka tunjukkan itu. Paham ya? Nah kalau fitnahnya makin besar, ya, fitnah itu makin besar. Di kehidupan kita ini fitnah itu makin besar. Sehingga kita harus punya
penawar misalnya. Penawarnya itu salah satu di zaman itu majelis taklim. Karena di sana diingatkan tentang agama, tentang akhirat, melihat orang-orang yang di samping kita yang beragama pula, dan seterusnya. Itu yang saya merasakan tentang hebatnya, kuatnya majelis ilmu, baik yang mengajar maupun yang diajarkan. Ya, seperti diajarkan ini, diajari orangnya yang mengajar gurunya. Baik. Mungkin itu aja. Mau lanjutkan tanggung. Punya tanggung. Ini habis alhamdulillah. Salawatnya pendek. Bagus, enak. Baik. Yang kita sambung pada pertemuan akan datang di hadis yang lain, hadis tentang bab takwa pula. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti, ya, dikuatkan waktunya dan niatnya untuk mengikuti majelis ini. Ada pertanyaan silakan Mas. Kalau nggak ada kita tutup. Nggak ada. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.